Stop mendengarkan berita-berita yang tidak jelas. Saatnya kita mengkonfirmasi atau bertanya langsung kepada sumber yang terpercaya. Saat ini saya sudah berada di depan kantor Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan kita akan menanyakan langsung kepada Kepala OJK atau Kepala Otoritas Jasa Keuangan. Suku bunga itu kan ada dua jenis. Ada yang namanya suku bunga fix, ada suku bunga floating. Fix itu artinya dalam periode tertentu ya tidak mengalami perubahan ya ketika terjadi kenaikan suku bunga. Dan ketika terjadi penurunan suku bunga juga tidak berubah juga gitu ya. Ada plus minusnya juga gitu. Dan begitu pun yang floating. Floating itu tentu ketika suku bunga turun kan dia ikut turun, artinya dia diuntungkan. Tapi begitu dia suku bunganya naik, jadi otomatis akan menyesuaikan ikut naik. Jadi kalau di dalam konteks perjanjian kreditnya, misalkan seseorang mengambil pinjaman secara fix 10 tahun gitu ya. Maka di dalam perjanjian, asal tidak ada klausula tambahannya ya misalkan gitu ya, bahwa ketika dia ambil fix maka suku bunga itu kan tidak mengalami perubahan selama periode tertentu. Jadi kalau kondisi suku bunganya naik, ya tentu tadi yang saya ceritakan, kalau dia fix ya berarti dia diuntungkan gitu kan. Tetap 10 tahun. Tapi ketika dia ngambil suku bunga yang floating, ketika suku bunga naik ya otomatis akan dilakukan penyesuaian. Betul. Seperti itu. Saya harus menyiapkan bahwa ketika saya mau berkeluarga, saya harus punya yang namanya rumah gitu. Betul. Ya. Artinya paling tidak saya ketika saya berkeluarga ya rumah saya sudah siap gitu. Nah, rumah itu kan adalah kebutuhan pokok ya, papan, sandang, pangan gitu kan. Ini kan kebutuhan pokok, gitu. Papan gitu kan, itu adalah rumah gitu. Betul. Nah, ketika itu tidak dipersiapkan sejak dini, sementara harga papan tadi, harga properti tadi atau rumah itu kan semakin lama semakin naik terus. Betul. Ya sejalan dengan waktunya. Ya, kalau tidak segera dimulai misalkan gitu ya, kapan lagi? Akhirnya kita tidak mencapai. Iya, jadi saya mengibaratkan begini. Kalau untuk anak-anak yang bekerja tetap gitu, seperti saya dulu jadi pegawai, penghasilan saya tetap setiap bulan. Kalau saya tidak memulai, saya memanfaatkan istilahnya kayak produk pembiayaan seperti KPR, ya. Kapan saya bisa beli rumah langsung gitu? Saya tabung dulu, nggak ngejar mbak gitu. Karena apa? Uang saya tabung dengan suku bunga tabungan tertentu atau deposito di bank misalnya. Betul. Kemudian nanti terkumpul, saya rencana 10 tahun lagi saya beli rumah gitu kan. Nah harga rumah sudah lewat gitu. Jadi periode 10 udah nggak kekejar gitu. Nah itulah gunanya anak-anak muda bisa memanfaatkan produk-produk pembiayaan yang ada di perbankan seperti KPR gitu ya, atau KPA kalau apartemen gitu. Tujuannya untuk itu gitu, untuk menjaga supaya penghasilan itu bisa mengejar sisi pertumbuhan dari sisi harga perumahan tadi gitu. Baik. Nah Bapak, ini terkait dengan isu resesi tadi ya Pak. Kalau misalnya dari penjelasan Bapak ini berarti papan itu merupakan sebuah investasi tentunya ya, karena harga juga akan semakin naik begitu. Nah ini ya tidak hanya investasi sebetulnya Mbak Titi, tapi kebutuhan pokok. Memenuhi kebutuhan pokok. Karena tentunya. Kan tadi kebutuhan pokok itu kan papan, sandang, pangan. Gitu. Betul. Mau tidak mau kita memang membutuhkan begitu ya. Mau nggak mau kita membutuhkan gitu. Nah, kalau nggak ada papan kita mau tinggal di mana? Masa seterusnya sampai tua kita ngontrak aja kan gitu ya. Ini tren yang menarik sebetulnya di kalangan muda gitu. Ada beberapa anak muda yang cenderungnya lebih senang, terus aku nyewa rumah terus saja gitu kan penghasilannya, sehingga yang dipakai adalah leisure-nya dulu, kesenangannya dulu. Padahal kesenangan bukan kebutuhan pokok. Betul ya, Pak kan? ya. Kebutuhan pokok itu kan papan, sandang, pangan itu tadi. Ada nggak tips-tips tersendiri saat kita memutuskan untuk melakukan KPR dengan ancaman resesi tadi, begitu Pak? Ketika kalau kita bicara produk KPR perbankan, Mbak Titi, perbankan itu cukup kompetitif ya di dalam menawarkan produk-produk pembiayaan perumahan. Dan tentunya perbankan juga punya kerjasama dengan para pengembang ya. Dan itu juga memudahkan buat konsumen ketika mau memilih kemana saya harus membeli. Ya, itulah tugasnya perbankan juga untuk memastikan. Jadi saya lebih senang memang membeli itu lewat perbankan
gitu. Kalau beli rumah gitu, meskipun saya bisa cash, biasanya saya malah pakai angsuran bank, Mbak. Oh, kenapa, Pak? Ya. Karena saya juga kalau saya harus memastikan sendiri kelayakan tanah dan lain sebagainya, kan saya waktu dan tenaga, kemudian kesulitan-kesulitan yang lain tentu juga tidak mudah. Tapi kalau ketika saya melalui bank, bank juga akan melakukan upaya untuk memastikan tadi. Nah, itu saya terbantu oleh perbankan, gitu kan. Bank akan memastikan ya kelayakan tanah, kelayakan bangunan gitu. Kalau nggak layak kan bank nggak mau memberikan pembiayaannya ke saya. Betul. Betul kan gitu. Nah, jadi itulah gunanya perbankan itu di satu sisi memberikan pembiayaan, tapi di sisi lain juga memastikan aspek legalnya, gitu. Ya, kalau sebetulnya kalau kebutuhan pokok itu kan tidak tergantung mau resesi atau tidak sebetulnya. Iya ya. Gitu. Mau kondisi ekonominya normal, mau kondisi ekonomi dalam kondisi yang terancam resesi misalnya gitu kan, kebutuhan pokok itu tetap jalan, Mbak. Ya, sama identiknya ketika kita bicara pangan. Masa iya kalau kita kemudian ke depan mau resesi aku nggak makan kan, nggak mungkin. Nggak mungkin ya, Pak. Ya, kecuali mau diet itu, tapi tetap makan juga. Betul. Jadi tetap sandang juga kan sama. Masa kita baju kita sampai robek-robek sampai kita nggak pernah beli baju lagi kan nggak mungkin gitu. Jadi tidak hanya konteks kita bicara investasi, tapi kita bicara ini kebutuhan pokok. Dan kebutuhan pokok itu artinya apa? Kita harus mempersiapkan untuk itu. Kalau kita pangan setiap hari kita makan. Sandang sekali waktu bisa sebulan sekali, bisa 3 bulan sekali kita beli. Betul. Tapi ketika kita menyiapkan kebutuhan pokok yang papan, maka kita harus well plan. Itu kan mau beli di awal kan tidak mungkin ya, kita cicil dulu istilahnya gitu kan. Nanti begitu ada uang ya kita selesaikan gitu kan. Ya lama-lama kan juga selesai juga kan gitu ya. Betul. Nah, jadi istilah saya itu kalau kita mau memenuhi kebutuhan pokok, bukan kita menyisakan, tapi kita mensisihkan. Kalau kita menyisakan, nggak akan pernah ada yang tersisa. Nggak akan pernah ada yang tersisa, akan habis selalu. Iya kan? Untuk kebutuhan yang sebenarnya tidak pokok. Iya, yang tidak pokok gitu. Jadi kita menyisihkan, bukan menyisakan. Gitu.